Ada beberapa sufi mengajarkan sholat kafarat di Jumat akhir bulan Ramadan. Di fikih tidak ada, di fikih. Tapi di kitab-kitab hikmah ada. Seperti di dalam kitab Khazinatul Asrar, Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili tuliskan itu pada bagian ini sholat kafarat. Jadi fikih menentang, tapi duduk di tengah tuh begini. Sholat itu kalau saudara demen kerjakan, ada kiainya. Kalau saudara nggak demen, nggak usah kerjakan, dan banyak kiainya. Begitu. Jadi kata sebagian kami punya guru yang bergelut dalam dunia sufisme, namanya kiai, yang ngajarin. Ada kalanya dalil tuh kita nggak ketemu, mungkin tuh kiai ketemu gitu, di kitab ada. Jadi andai benar begitu, andai benar maksudnya yaitu sholat yang kita perasaan udah sholat, sebetulnya belum. Bisa terjadi dalam kehidupan kita, bisa terjadi begitu. Perasaan kita udah, jadi kita nggak ingat, tapi nyatanya belum. Namanya manusia yang kayak begitu tuh bisa itu kayak begitu. Tapi bukan maknanya kita udah kodonya itu aja. Jadi udah, apalagi 400 tahun, Ramadan besok nggak usah, kan udah kemarin lunas 400. Kan umur kita baru 60, masih saldo. Begitu. Nantinya begitu, nantinya. Masih saldo 60, masih saldo berapa? 340. Ya Allah, udah. Jadi enggak sholat aja lagi. Enggak. Jadi itu dalam dunia muhaddisin hadisnya maudhu, palsu begitu. Tapi wali-wali Allah tulis dalam kitabnya. Imam Ghazali sendiri di dalam berbicara hadis itu selalu mengatakan rawaitul hadisa binuroniyatihi la bisanadih. Kata Imam Ghazali, aku riwayatkan hadis dengan pamornya, dengan cahayanya, tidak dengan sanadnya. Apa itu maknanya? Imam Ghazali itu kalau mau nulis hadis di Ikhya, nanya sama Nabi Muhammad, Nabi hadismu bukan? Iya, biar kata orang tukang maksiat gitu, kemabok, tulis hadis Nabi. Wali-wali yang udah tingkatnya tinggi begitu. Syekh Yasin Al-Fadani, itu gurunya Mbak Mun, Kiai Maimun Zubair Yasin, gurunya Mbah Hamid, Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari yang di Delail, gurunya Imam Syafi'i Adami, banyak. Itu waktu ditanya oleh Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, mantan Menteri Agama, bisa ditanya tahu beliau. Beliau bingung waktu nulis disertasi. Hadis ini udah diubah-ubah nggak ketemu. Di mana ini hadis? Gitu. Enggak ketemu hadis itu. Enggak ketemu. Beliau akhirnya datang ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Lalu nanya, Syekh, ini hadis Nabi bukan? Syekh Yasin tuh pakai kaos oblong, nyantai orangnya, enggak dandanan keren-keren, enggak. Dandan kaos oblong aja, gitu. Maka saya sebentar, saya mau nanya dulu sama Rasulullah. Begitu. Masuk kamarnya, masuk kamar kholwatnya beliau. Enggak nyampe 3 menit, keluar lagi. Iya, kata Rasulullah, itu hadis beliau. Ada di kitab Anu, halaman Anu baris Anu. Benar. Itu begitu. Ulama tuh kelasnya. Begitu, ulama. Ya, kalau kelas kita udah kelas taslim aja, nah, kelas wali-wali susah ini, gitu. Kelas wali, begitu. Ini yang hadir juga kalau lihat dari jidatnya wali juga, wali murid ini kayaknya. Begitu.
Nah, kecuali begitu. Jadi kembali, andai ada yang menentang, ya memang banyak ulama tentang, karena ahli hadis tuh mengecek hadis itu enggak, tapi orang sufi tulis begitu. Jadi kami juga tidak mengerjakan dalam amaliyahnya, tapi kami tidak menentang wong ulama, wali yang nulis, wali takut ada dalilnya, kayak rebokasan aja begitu ya, ada wali-wali. Jadi gimana kita aja lah Bapak, begitu. Kalau kita suka kerjaan itu bagus, tapi tetap aja kodok sholat mau kudu kita kerjakan. Itu mengkodok untuk mengerjakan itu yang kita lupa, ingat kita udah padahal belum. Tetap aja catatan di mata Allah belum. Itu bagus kalau mau dikerjakan. Kurang lebih demikian, Allah alam.